Sekali lagi bahwa dasar pencairan program PKH adalah adanya surat edaran Kementerian Sosial kepada Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia perihal penyaluran bantuan sosial PKH tahap keempat tahun 2020 ini. Halo warga, Assalamualaikum. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang menanyakan seputar program Keluarga Harapan atau PKH. Khususnya yang bertanya tentang kapan tanggal pencairan PKH itu dilakukan. Di video sebelumnya, saya sudah meyakinkan bahwa PKH akan dicairkan tetap di bulan Oktober ini. Nah, ternyata semua terjawab. Nanti akan saya jelaskan bahwa di video ini selain kita akan membicarakan tentang kapan tanggal pencairan program PKH, di video ini kita juga akan bicara tentang apakah ada hal yang baru di dalam penyaluran PKH di bulan Oktober ini. Selain itu, ada warga yang juga perlu tahu apakah ada yang dihilangkan dalam peraturan pemberian PKH di bulan Oktober ini. Juga, apakah nilai komponen PKH, apakah ada yang bertambah pada penyaluran kali ini? Terus, apakah ada batasan jumlah bagi penerimanya? Bagi warga desa yang baru tahu channel ini, saya sampaikan selamat menyaksikan. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol merah. Kemudian biar mendapatkan informasi video-video terbaru dari channel ini, silakan klik loncengnya juga. Kemudian klik semua. Atas subscribe yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Sobat YouTube, untuk yang pertama kalinya akan saya sampaikan bahwa dana PKH akan dicairkan pada tanggal 24 Oktober. 24 Oktober itu adalah hari Sabtu lusa. Warga desa, meskipun dicairkan pada tanggal 24 Oktober, dan Kementerian Sosial pun berharap itu bisa dicairkan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam teknisnya tentu tidak seindah yang warga desa bayangkan. Karena tentu ada tata aturan yang berbeda antara satu bank dengan bank yang lain dalam hal penyalurannya. Ditambah juga adalah letak geografis di negara kita yang sangat luas dengan bermacam-macam kendala yang akan dihadapi satu sama lainnya. Tentu tidak bisa serta-merta nanti cair pada tanggal 24 secara serentak. Tetapi acuan tanggal 24 ini itu berdasarkan surat resmi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Sosial yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas sosial provinsi di seluruh Indonesia. Jadi, warga desa harap bersabar. Bisa jadi sebelum tanggal 24 pun bisa saja dicairkan. Manakala kesiapan penyaluran dari bank-bank penyalur ini sudah siap untuk disalurkan. Jadi warga desa, barangkali nanti setelah tanggal 24, warga desa yang menjadi keluarga penerima manfaat program PKH ini belum cair, insya Allah nanti dalam 1-2 hari ke depan akan dicairkan oleh pemerintah. Sekali lagi bahwa dasar pencairan program PKH adalah adanya surat edaran Kementerian Sosial kepada Kepala Dinas Provinsi di seluruh Indonesia perihal penyaluran bantuan sosial PKH tahap keempat tahun 2020 ini. Apakah ada hal yang baru dalam penyaluran PKH di bulan Oktober ini? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ke warga desa, bahwa yang pertama, penyaluran PKH untuk bulan Oktober ini adalah 3 bulan sekaligus, yakni pencairan untuk bulan Oktober, November, dan Desember yang dikumpulkan jadi satu dan nilainya diberikan kepada keluarga penerima manfaat sekaligus. Sebetulnya ini juga bukan hal yang baru.
beberapa waktu yang dulu bahwa pencairan PKH itu dilakukan ada 4 tahapan. Tahap 1, 3 bulan pertama, tahap kedua 3 bulan selanjutnya, tahap 3 bulan selanjutnya, dan tahap 4 adalah 3 bulan terakhir dalam 1 tahun. Dan di bulan Oktober ini mulai dijalankan kembali skema tersebut, sehingga pencairan di bulan Oktober ini terasa lebih besar dibanding bulan kemarin. Tapi sesungguhnya warga desa, nilai besarnya karena memang itu adalah besaran untuk 3 bulan, yakni bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, hal baru yang kedua adalah dari unsur kesehatan bagi keluarga penerima manfaat yang di keluarganya ada yang menderita TBC atau tuberkulosis akan mendapatkan 3 juta per tahun atau 750.000 per tahapnya. Warga desa ini merupakan komponen baru yang di komponen sebelumnya tidak ada. Jadi, komponen ini akan cukup membantu bagi warga desa yang di rumahnya terdapat keluarga yang terkena penyakit TBC. Selanjutnya, apakah ada yang dihilangkan di aturan baru PKH? Warga desa, ada hal yang dihilangkan dalam penyaluran PKH yang baru ini, yakni bantuan tetap setiap keluarga itu dihapus. Sebelumnya, PKH reguler akan mendapatkan Rp550.000 per tahun dan PKH akses akan mendapatkan Rp1 juta per tahun. Nah, 2 komponen ini sudah mulai dihapus di dalam penyaluran PKH selanjutnya. Selanjutnya, apakah ada nilai komponen PKH yang tambah? Warga desa perlu berbangga dan senang hati karena ada 2 komponen PKH yang nilainya ditambah. Pertama adalah komponen ibu hamil yang dulu mendapat 2,4 juta dan sekarang nilainya ditambah menjadi 3 juta rupiah per tahunnya. Dan yang kedua, anak usia dini akan mendapatkan 3 juta rupiah dari sebelumnya 2,4 juta rupiah. Tentu ini adalah kabar yang menggembirakan. Warga desa, saya perlu ingatkan bahwa bukan karena adanya penambahan nominal ini, keluarga penerima manfaat berlomba-lomba untuk hamil lagi dan mempunyai anak usia dini lagi. Namun ini hanya bercanda warga desa. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada batasan jumlah penerima? Warga desa, batasan jumlah penerima ini sebetulnya sudah lama ada, yakni masing-masing komponen dalam satu keluarga penerima manfaat adalah maksimal 4 komponen. Namun, hal yang baru di aturan PKH ini adalah bahwa sekarang untuk anak usia dini maksimal berjumlah 2 orang. Jadi nih, andaikan ada keluarga yang mempunyai anak usia dini lebih dari 2 orang atau lebih dari 2 anak, maka yang bisa dimasukkan maksimal 2 anak. Kemudian untuk lansia 70 tahun ke atas maksimal berjumlah 1 orang. Dan yang ketiga, bagi penyandang disabilitas berat maksimal berjumlah 1 orang dalam satu keluarga. Jika ada yang bertanya aturannya, maka sebetulnya aturan ini sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan kepada segenap kepala dinas sosial provinsi seluruh Indonesia. Warga desa, semoga informasi tadi bermanfaat buat warga desa semua. Dan jika informasi tadi bermanfaat, warga desa saya minta klik like ya. Dan warga desa bisa menyebarkan ini ke grup-grup WhatsApp yang warga desa miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Desa Maju.